sejarah Desa Jepatlor bersama Bapak Anas. Oke, kami Muk Anas, jabatan di perangkat desa adalah perangkat lainnya, termasuk perangkat desa. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya bagaimana sejarah Desa Jepatlor. Oh, terima kasih. Sebelum kami melanjutkan pembicaraan pada pagi hari ini, perlu saya bertanya kepada adik semua, ini dari mana? Kami dari SMA Negeri Tayu. Dari SMA Negeri Tayu, yang akan menanyakan tentang sejarah Desa Jepatlor, betul? Oke, terima kasih, langsung ya. Kita sampaikan bahwa sejarah Desa Jepatlor ini sebetulnya banyak versi. Oke. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah versi yang pertama. Ini adalah versi penelitian yang telah diteliti secara bersama atau secara bersama-sama dan disaksikan oleh seorang profesor. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang perlu saya sampaikan di sini adalah legenda dari sejarah Desa Jepatlor. Jadi yang pertama ini adalah valid, yang kedua adalah hanya bersifat legenda. Ini yang pertama. Ini saya sampaikan terlebih dahulu adalah tentang sejarah yang valid. Ini hanya bisa diketahui kalimat Jepatlor dan Jepat Kidul. Dan Jepatlor Jepat Kidul itu bagaimana? Dalam penelitian bahwa dulu itu wilayah Desa Jepatlor ke utara termasuk Tayu, Sambiroto dan lain sebagainya ini adalah masuk wilayah Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara. Jadi batasnya antara Pati dan Jepara itu adalah di Jepatlor dan Jepat. Kenapa demikian? Karena ada kebijakan dari Bapak Bupati pada waktu dulu, untuk wilayah Tayu kemudian ke utara ini diserahkan kepada wilayah kabupaten. Jadi begini, perlu saya sampaikan, maka di situ tersisa kalimat Jepatlor dan Jepat Kidul. Jepat itu artinya Jepara Pati. Jadi batasnya itu Jepat itu Jepara Pati. Maka yang disebut Pati Lor, ya ini langsung Jepatlor dan sebagainya itu Lor, dan Pati Kidul, oke, itu termasuk Jepat Kidul dan sebagainya. Jepat Jepara Pati. Terus di sana ada Lor dan Kidul, kan? Sing Lor ini masuk wilayah Jepara, sing Kidul masuk wilayah Kabupaten Tayu. Nah itu sejarah yang valid dan itu bisa dibuktikan karena ini sudah diteliti. Okay. Adapun versi yang kedua adalah versi legenda. Jadi legenda itu sifatnya begini. Jadi pasti tahu tentang legenda terjadinya Danau Toba. Pernah dengar kan? Apakah itu asli atau bukan? Karena itu hanya merupakan legenda. Kemudian legenda tangkupan Gunung Perahu. Beda ya antara legenda dan kepastian. Namun legenda itu keabsahannya atau kepastiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah hanya mitos atau cerita dari hari ke hari, dari masyarakat ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi cerita dari orang-orang pada waktu dulu kemudian dirangkum menjadi satu sehingga cerita itu
akan menelurkan sebuah legenda, yang mana legenda itu diyakini oleh masyarakat, nah, sehingga terjadi cerita yang kelihatannya valid namun tidak bisa dipercaya. Paham ya? Nah, legendanya bagaimana? Nah, ini perlu saya sampaikan kepada adik bahwa legenda terjadinya desa Cepatulor ini bermula dari sebelum terjadinya bangsa Belanda. Jadi semua itu kan sebelum bangsa penjajah masuk ke Indonesia kan sudah ada wilayah. Namun wilayah itu belum ada pemetaan. Jadi katakanlah bahwa desa Cepatulor ini dulu ini terdiri dari alas. Memang banyak sekali tumbuhan yang tinggi karena dia itu tumbuh tanpa diatur. Jadi dulu bisa juga disebut alas berbandukan atau alas yang sangat ekstrim. Nah ketika itu sesuai dengan seiringnya bangsa penjajah. Bangsa penjajah yang pertama bahasa Portugis, bahasa Inggris, Belanda dan sebagainya. Dengan adanya seiringnya bangsa penjajah datang ke Indonesia, nah inilah baru diadakan apa itu namanya kesepakatan atau kesepahaman sehingga kesepahaman itu belum bisa ditulis. Jadi aturan yang belum bisa ditulis. Jadi lambat laun di warga sini itu banyak orang yang menetap. Semakin lama semakin banyak terdatanglah bangsa Belanda. Pada waktu itu bangsa Belanda datang ke Indonesia ingin menata. Kemudian bangsa Belanda itu membuat jalan dari Tayu ke Juwana, yaitu dulunya itu jalan yang ada di sebelah sana itu dulunya itu gini jalan terus ini lautan. Jadi belum ada sawah, belum ada tambak. Jadi jalan terus ini lautan seperti di daerah Rembang gitu ya. Rembang kan ini jalan terus ini lautan. Dulu Cepat seperti itu. Karena Cepat itu sungainya membawa material dari Sungai Tayu, membawa material atau membawa gugusan endut atau lumpur dari gunung dibawa ke lautan, akhirnya lautnya semakin lebar apa segini. Nek lautnya semakin hilang dinamakan abrasi. Itu ada penambahan terus sehingga terjadi bisa ada ladang sawah, ada tambak, terus kemudian sini laut. Jadi dulunya sini itu laut. Kemudian karena sudah banyak sekali masyarakat yang menetap di sana, kemudian terjadilah salah satu masyarakat yang meninggal dunia pada waktu itu kan orang sudah sadar bahwa ketika ada jenazah tidak dimakamkan kan terjadi masalah, terjadi pembusuhan dan sebagainya sehingga terjadi. Kemudian masyarakat itu beramai-ramai mengusung jenazah mau dimakamkan. Ketika mau dimakamkan di tengah jalan si jenazah tersebut itu kakinya itu jeplak ngalor, dipikul kan jeplak ngalor, kemudian kan sikilnya jeplak ngalor betul terjeratakan. Terus kemudian berarti ayo dipikul gimana si jeplak itu terus dibenakno lep. Kemudian jenazah tersebut dimakamkan. Setelah prosesi pemakaman ini terjadi polemik di masyarakat. Polemik itu terjadi pembicaraan. Jenazah aneh, ini dipukul jeplak, terus kemudian dipukulnya malah jeplak. Akhirnya terjadi polemik
menjadi bahan hidup masyarakat terakhirnya sebenarnya sampai dari zaman sing kene tak jerani pas lor, sing kene tak jerani pas beda itu lebih banyak. Terus kemudian karena lambat laun terus ya, karena terjadi masyarakat pendatang dan lain sebagainya, semakin lama semakin rame ya. Kemudian masyarakat desa Cepat Lor itu berpikir, loh, nek jalan Cepat kamen banjir terus kan gitu. Kamen banjir terus. Iki piye carane sing karo banjir itu ndak melebar ke kampung, bisa mengalir ke laut sehingga nanti airnya bisa dipakai untuk lahan pertanian. Kemudian pada waktu itu di gunung orang-orang rame, ya, yang merupakan pemuka agama dulu bermata desa, ya, yang ditopang di masyarakat pada waktu memberikan komando, besok kerja bakti, bisa buat bang, buat ini kan, siap bulan gawe kali